Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di seri Sisi Lain Pejuang Kode, di mana saya akan membahas tentang sisi lain dari kehidupan saya sehari-hari. Dan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan kemarin tentang prinsip 80-20. Pembahasan ini akan mengikuti alur yang dibahas di bukunya, yang mana buku ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama pengenalan seperti yang kemarin saya jelaskan, yang kedua bagian korporat atau bisnis atau perusahaan ya, jadi bagaimana prinsip ini diterapkan di dunia bisnis. Lalu bagian ketiga itu bagaimana prinsip ini diterapkan di dunia di kehidupan sehari-hari atau di dalam aspek individual kita. Lalu yang keempat tentang masa depan prinsip ini. Nah, episode kali ini saya akan membahas yang corporate sekilas dan yang sisi individu yang akan lebih saya dalami, karena untuk yang corporate saya merasa nggak begitu yakin sepenuhnya ya, karena saya sendiri nggak punya bisnis, jadi interaksi saya dengan bisnis ya sebatas melihat, mengamati, atau bahkan mungkin ya terlibat dalam aktivitas bisnis sebagai budak korporat gitu ya. Tapi saya sendiri tidak menggeluti bisnis secara langsung gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendalami lebih lanjut terkait aspek bisnisnya, silakan baca bukunya aja. Menurut saya akan banyak sekali insight yang bisa diperoleh dari buku ini. Nah, lalu kenapa saya membaca ulang buku ini? Karena ternyata versi audiobook yang saya dengarkan itu sudah cukup lama edisinya. Jadi saya lupa, mungkin diterbitkan kalau nggak 10, mungkin 20 tahun yang lalu. Sedangkan yang jelas saya sekitar awal 2000-an ya, versi audiobook yang saya dengarkan itu. Sedangkan ketika saya coba baca lagi di versi e-readernya ini ternyata ada edisi keempat yang mana itu baru dirilis tahun 2022 lalu, sehingga saya rasa akan ada banyak ilmu baru yang bisa saya dapatkan ketika saya membaca ulang buku ini. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi dari sisi korporat nih, bagaimana bisnis ini bisa diterapkan, bagaimana prinsip 80-20 ini bisa membantu bisnis berkembang ya. Jadi sebenarnya prinsip 80-20 yang menunjukkan ketidakseimbangan alam itu, yaitu sesederhana menunjukkan bahwa alam itu tidak seimbang, termasuk apa yang terjadi di dunia nyata, yang mana di dalamnya juga ada unsur bisnis juga ya. Jadi ketika kita mau menjalankan usaha dan sebagainya, itu prinsip ketidakseimbangan alam itu juga terjadi ternyata gitu. Ada beberapa yang ingin saya soroti. Jadi yang pertama, ternyata kalau teman-teman nyimak di video pertama kemarin itu saya sempat bahas bahwa salah satu pengembangan dari prinsip ini itu salah satunya adalah ada di divisi divisi quality control perusahaan di Jepang gitu. Jadi ada orang Amerika yang mencetuskan, yang ingin mengembangkan ini di perusahaan, tapi kesulitan diterima di Amerika sana. Akhirnya dia bawa ilmunya ke Jepang. Ada perusahaan Jepang yang berminat, dia perbaiki itu kualitas manufaktur di perusahaan tersebut dengan prinsip ini, dan ternyata berhasil. Setelah berhasil, baru akhirnya perusahaan Amerika mulai tertarik dan menarik mereka kembali gitu. Tapi intinya ada sebagian orang yang mengembangkan ilmu ini atau prinsip ini itu di dunia usaha, yang mana sekarang sebenarnya sudah menjadi praktik yang umum ya. Nah, beberapa yang ingin saya soroti, antara lain ini saya coba buka highlights sebentar ya. Jadi yang ada satu kutipan di sini yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas ya, karena ini berkaitan dengan dunia saya. Semoga bisa terbaca ya. Jadi ini RISC is based on a variation of 80-20 rule. Ini pembahasan tentang prosesor. Ya, kenapa saya membahas ini? Karena saya bergelut di dunia IT dan sedikit banyak mempelajari prosesor juga untuk memahami bagaimana cara mesin komputer itu bekerja. Dan ternyata memang ini cukup relate di dunia prosesor. Jadi bagi teman-teman yang tahu bahwa Apple sudah mengeluarkan prosesornya sendiri yang diberi nama Apple Silicon, yang mana sebenarnya itu
tadinya Apple itu untuk di komputer ya, untuk di MacBook itu mereka itu menggunakan prosesor Intel. Tapi terus kemudian mereka mengembangkan sendiri, mereka beri nama Apple Silicon yang sekarang diberi versi M1, M2, M3 itu, M1, M2, M3. Nah, yang menarik di sini adalah banyak sekali klaim bahwa M1 atau Apple Silicon secara umum itu lebih efisien, lebih cepat daripada prosesor Intel gitu. Nah, ini bagi teman-teman yang belum pernah tahu teknisnya kenapa ya? Karena M1 itu termasuk, atau Apple Silicon itu termasuk prosesor yang ada dalam kategori RISC ini. Jadi RISC itu Reduced Instruction Set Computer atau Computation, kalau nggak salah, saya lupa. Tapi R-nya reduced. Nah, kalau yang alternatif yang lain adalah CISC, Complex Instruction Set gitu. Jadi ini ada, bisa dibilang dua kategorisasi CPU gitu, dua kategorisasi prosesor. Nah, Intel atau Intel yang X86 ya, itu ya yang Core 2 Duo, Core i5, i7 dan sebagainya itu masuknya ke kategori CISC, kategori yang dulu juga dipakai Apple juga, waktu Apple masih pakai prosesor Intel. Lalu Apple beralih ke kelompok prosesor yang RISC ini, yang mana diklaim lebih efisien, dan memang bukan hanya klaim ya, karena kenapa ini lebih efisien? Jadi secara prinsip CISC itu dia prosesornya tuh dia menyiapkan banyak sekali set instruksi kepada komputer yang kompleks, sehingga yang menggunakan jadi gampang. Misalnya kalau yang menggunakan komputer yang pakai CISC ini ingin melakukan sesuatu, dia cukup ngasih satu instruksi dan dia udah tahu harus ngapain banyak gitulah. Nah, sebaliknya, tapi ternyata dari semua kemungkinan instruksi yang dipersiapkan itu ternyata hanya sedikit, atau dari mungkin kalau kita ambil lagi prinsip 80-20, hanya 20% dari daftar instruksi yang mungkin dilakukan di CISC ini gitu. Ya, ini nggak tepat 20% ya, saya nggak tahu berapa persisnya, tapi yang jelas sebagian kecil dari instruksi ini atau itu ternyata lebih sering dieksekusi, dan ternyata yang paling dibutuhkan, sedangkan ada sebagian besar atau setidaknya ada sebagian yang dari kompleks instruction set ini tidak begitu sering digunakan gitu. Nah, RISC ini inovasinya adalah dia mengurangi, jadi makanya namanya reduce ya. Jadi dari yang kompleks ini itu dikurangi hanya sebagian kecil yang paling sering dieksekusi. Lantas bagaimana dengan yang lain? Dengan sisa instruction set yang lain, ya berarti ini PR bagi yang manggil prosesor ini. Jadi kalau kita menggunakan prosesor RISC dan ingin melakukan hal-hal yang kompleks di sini, ya kita harus codingnya lebih ribet lah, atau mungkin pakai compiler yang lebih canggih dan sebagainya. Jadi ini dia mengurangi kemampuan prosesornya. Tapi dengan dikurangi kemampuannya, maka dia jadi lebih efisien gitu. Dan ternyata sudah dibuktikan juga oleh Apple bahwa ternyata komputer itu bisa dijalankan dengan menggunakan RISC dan optimal gitu. Karena selama ini sebelum Apple pakai Apple Silicon ya, itu kebanyakan komputer pakai CISC karena dia dianggap komputer itu kan butuh instruksi yang kompleks ya. Sedangkan RISC itu hanya dipakai untuk perangkat yang lebih kecil, misalnya HP dan sebagainya gitu. Karena ya dianggap sistem operasinya lebih sederhana gitu. Tapi Apple sudah berhasil membuktikan bahwa ternyata RISC pun juga bisa jadi sebuah komputer yang powerful gitu. Walaupun memang ada waktu transisi itu ya, selama transisi dari Intel X86 ke Apple Silicon itu ya ada sedikit banyak adalah beberapa beberapa masalah kompatibilitas dan sebagainya. Tapi setelah 2-3 tahun berlalu, menurut saya sekarang kita sudah di titik di mana kita bisa dengan nyaman menggunakan komputer dengan basis prosesor RISC gitu. Jadi kembali ke titik yang tadi, kembali ke poinnya bahwa ternyata di dunia komputer pun itu ada prinsip ini yang diterapkan, yaitu ada nih jenis golongan prosesor yang hanya memuat sebagian dari saingannya, hanya mampu melakukan sebagian kecil atau mungkin ya sebagian dari apa yang bisa saingannya lakukan. Tapi dia masih tetap bisa mencapai atau meraih 80% atau sebagian besar fitur yang bisa dilakukan oleh yang besar ini gitu.
Ya, jadi ini satu contoh ya bagaimana prinsip ini diterapkan di dunia usaha, dalam hal ini dunia komputer atau membuat prosesor. Nah, hal kedua yang ingin saya bahas terkait penerapan prinsip ini di dunia bisnis adalah ada bab yang menarik terkait itu. Jadi di buku ini tuh ada bab yang namanya, yang judulnya Simple is Beautiful. Maksudnya adalah ya sesuatu yang sederhana itu sesungguhnya justru indah gitu. Biasanya ketika kita mengembangkan sesuatu itu ya semakin banyak usaha yang dikeluarkan ke situ, itu maka hal itu akan semakin kompleks ya. Dan kalau kita benar-benar mau fokus pada sebagian kecil yang berpengaruh pada sebagian besar manfaatnya, maka justru kita harusnya fokus pada bagaimana caranya menyederhanakan ini semua gitu. Dan ya di kesimpulan bab ini itu ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa anyone who is serious about delivering better value to customers can easily do so by reducing complexity. Jadi maksudnya kalau ya siapapun ya, termasuk perusahaan, kalau mereka ingin serius memberikan nilai ke penggunanya, ke konsumennya, mereka bisa dengan mudah melakukannya dengan cara mengurangi kompleksitasnya. Nah, satu hal yang saya amati dari Apple ini adalah bagaimana mereka membuat iOS itu sangat sederhana dibandingkan Android gitu. Jadi waktu saya berpindah dari Android ke iOS itu saya merasa terkekang sebenarnya. Karena di Android saya punya banyak sekali pilihan, banyak sekali opsi, banyak sekali tombol-tombol untuk mengkonfigurasi bagaimana pengalaman saya di sana gitu kan. Sedangkan begitu saya berpindah ke perangkat Apple, di sana saya merasa terkekang karena hanya sedikit konfigurasi yang bisa saya lakukan. Ya, ini mungkin dialami oleh hampir semua orang yang beralih dari Android ke iOS. Tapi di lain sisi, ya, jadi awalnya memang saya merasa terkekang ya. Wah, ini perangkat lebih mahal, tapi kok malah lebih sedikit bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi justru malah ternyata setelah menjadi pengguna Apple selama 3 atau 4 tahun ya, terutama HP ya, iPhone, itu ternyata justru dengan dikuranginya opsi-opsi pilihan itu jadi ya kita jadi malah bisa fokus ke hal yang lainnya gitu. Jadi kalau dulu itu waktu saya masih pakai Android itu saya kayaknya hampir setiap pekan itu ada saja settingan yang harus saya ubah gitu karena nggak sesuai dengan kemauan saya gitu. Atau mungkin hampir setiap bulan lah pasti ada entah itu fitur baru dari Android atau mungkin fitur lama tapi saya nggak cocok sehingga perlu saya ubah lagi gitu kan. Tapi kalau di Apple saya sepertinya sangat jarang melakukan itu. Termasuk mungkin ya katakanlah mungkin dalam 2-3 bulan terakhir mungkin hanya 1 atau 2 kali gitu. Saya mengubah beberapa settingan tertentu. Itu pun hanya 1 atau 2 dibandingkan dengan di Android hanya bisa jadi ada 5 atau 6 setting yang saya ubah gitu. Dan ternyata ya itu yang menurut saya justru malah jadi nilai tersendiri ya, nilai plus tersendiri sebagai pengguna perangkat Apple. Dan justru kesederhanaan itulah yang menunjukkan keindahan. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata kita nggak butuh konfigurasi sebanyak itu kok gitu untuk menjadi pengguna yang nyaman, karena justru malah ruang dalam otak kita itu malah termakan banyak oleh apa saja konfigurasi yang harus saya terapkan di Android gitu. Dibandingkan dengan kalau di Apple ya kita hanya punya sedikit pilihan, ya sudahlah, tinggal pilih dari yang sedikit itu sudah selesai. Setelah itu udah lupakan, fokuslah kepada hal yang lain, membuat sesuatu, menggunakan perangkatnya untuk keperluan lain dan sebagainya gitu. Jadi tidak begitu tidak begitu memakan banyak ruang lah di kepala saya gitu. Ya itu mungkin sedikit saja ya terkait bagaimana prinsip ini itu diterapkan dalam dunia bisnis. Bagi teman-teman yang ingin mendalami lebih lanjut, silakan baca bukunya sendiri karena ada banyak sekali insight yang bisa diperoleh dari sana. Cuman saya nggak bisa terlalu banyak mengelaborasi, mungkin juga karena saya kurang pengalaman di sana gitu. Nah, selanjutnya saya akan fokus pada bagaimana menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang individu. Nah, disinilah yang akan sangat panjang pembahasannya karena ya ini saya bisa sangat relate lah gitu, dan kebetulan ada banyak sekali prinsip yang atau kutipan-kutipan yang menurut saya sangat menarik untuk dibagikan. Yang pertama,
eh, jadi begini, yang saya pelajari dari buku ini, cara berpikir 80-20 itu eh, memanfaatkan prinsip 80-20 ini itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan melakukan analisis 80-20, yang kedua dengan cara melakukan berpikir 80-20. Jadi sederhananya ya, satu sisi ini prinsip ini diterapkan secara objektif menggunakan data, dianalisa dan sebagainya. Tapi kelemahannya adalah dia makan waktu banyak untuk mengumpulkan datanya, menganalisa datanya dan sebagainya, sehingga banyaknya keputusan yang bisa diambil sangat terbatas. Tapi biasanya ini dilakukan di dalam setup perusahaan ya, seperti yang saya sampaikan dalam dunia bisnis, karena mereka punya banyak sumber daya untuk melakukannya, dan di lain sisi sekalinya ambil keputusan itu keputusannya akan sulit untuk diubah dan berdampaknya akan besar gitu. Makanya biasanya pengambilan keputusan di dunia perusahaan itu lebih ke arah sini, ke arah analisa 80-20. Jadi dengan data dan lebih objektif. Nah, cara berpikir yang lain adalah cara menggunakan prinsip yang lainnya adalah dengan cara berpikir 80-20. Ini sifatnya lebih objektif, nggak perlu data banyak-banyak. Mungkin 1 atau 2 kejadian sudah cukup untuk dianalisa, dan lebih memanfaatkan subjektivitas kita sebagai yang merasakan dampaknya gitu ya. Dan biasanya ini diterapkan di dunia individu ya, di aspek individu ketika kita ingin menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena satu, kita nggak cukup waktu banyak untuk mengumpulkan data seperti yang dianalisis tadi. Yang kedua, toh kalaupun kita ngambil keputusan terkait itu, keputusannya juga bisa dengan mudah diubah karena itu kan keputusan pribadi ya, bukan keputusan perusahaan gitu. Jadi sifatnya lebih subjektif, lebih ke rasanya seperti ini atau mungkin kira-kira seperti ini gitu. Tapi di lain sisi bisa dengan mudah diubah gitu. Makanya salah satu karakteristik dari cara berpikir 80-20 ini adalah reflektif, yaitu ketika kita membutuhkan insight atau membutuhkan suatu mendapatkan suatu hasil pemikiran dari cara berpikir ini, kita melakukannya dengan cara merefleksikan dan berintrospeksi atas kejadian atau keputusan yang sudah kita ambil di masa lampau. Dan ketika kita mengambil keputusan atau melakukannya lagi atau bertemu dengan suatu kejadian lagi, kita refleksikan kembali. Jadi sifatnya ada mekanisme umpan balik di sini gitu. Dan cara berpikir ini cenderung unkonvensional ya, cenderung tidak konvensional. Jadi tidak sejalan dengan cara berpikir kebanyakan orang. Contohnya misalnya, ya kalau kita misalnya kita berpikir cara berpikir yang sifatnya terlalu konvensional atau terlalu umum ya, atau terlalu linear misalnya, karena saya tidak sekolah dengan baik, maka saya mentok di pekerjaan yang gini-gini aja misalnya gitu, atau saya sukses karena saya pandai dan sebagainya. Itu hal-hal yang terlalu linear gitu, terlalu konvensional cara berpikirnya. Dan biasanya cara berpikir 80-20 ini, 80-20 ini tidak konvensional, jadi cenderung tidak linear. Orang yang nggak sekolah bisa jadi sukses, di lain sisi orang yang nggak begitu cerdas juga bisa jadi sukses gitu. Dengan catatan mereka bisa memanfaatkan 20%-nya ini gitu. Nah, nanti yang menariknya akan kita bahas lebih lanjutnya nanti. Beberapa karakteristik lainnya dari cara berpikir 80-20 ini adalah cara berpikir ini melatih kita untuk lebih strategis dalam memfokuskan konsentrasi kita pada aspek-aspek dalam kehidupan kita. Jadi ini melatih kita untuk lebih strategis dalam menentukan pilihan, dalam menentukan prioritas mana yang lebih layak untuk diprioritaskan, dan dalam mengelola diri kita. Dan satu lagi yang lagi-lagi karena ini unconventional ya, itu cara berpikir 80-20 ini cenderung hedonistik. Wah, ini
kok jadi hedon, jadi berfoya-foya gitu kesannya gitu. Jadi maksudnya bukan lantas kita foya-foya atau menghambur-hamburkan sumber daya gitu ya. Tapi fokusnya ada pada bagaimana kita mencari kesenangan atau mencari kebahagiaan dari apa yang kita miliki saat ini gitu. Jadi maksudnya hedonistik di sini adalah kita itu selalu bisa mengambil keputusan yang lebih membahagiakan kita daripada tidak gitu. Di sini contohnya ya, ini beberapa contoh keputusan yang tidak hedonistik gitu. Ini semoga terbaca ya. Most people fall into one or more of the following traps. They spend a lot of time with people they do not much like. They do jobs they are not enthusiastic about. They use up most of their free time, incidentally, an anti-hedonistic concept, on activities they do not really enjoy. Jadi kadang kita menghabiskan banyak waktu dengan orang yang tidak senang bersamanya gitu kan, atau kita menghabiskan waktu di pekerjaan yang kita tidak sukai, atau bahkan melakukan aktivitas yang kesannya waktu luang tapi sebenarnya itu justru malah anti hedonistik karena ya hanya sekedar menghabiskan waktu luang tapi tidak memberikan kebahagiaan yang seharusnya bisa didapat dari situ gitu. Jadi kembali maksudnya hedonistik di sini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya kita, waktu, tenaga, pikiran, harta dan sebagainya untuk menuju ke pada kebahagiaan atau kesenangan yang akan meningkatkan state emosi kita gitu. Lalu cara berpikir 80-20 ini juga menuntut kita untuk meyakin pada proses ya. Jadi pada kemampuan kita untuk berproses menjadi lebih baik. Jadi tidak bukan istilahnya, mungkin kalau pernah dengar ada istilah fixed mindset dan growth mindset. Nah ini lebih ke arah growth mindset. Jadi bahwa manusia itu bisa bertumbuh. Jadi tidak bisa, jangan mengekang diri dengan wah saya mah gini orangnya, saya nggak bisa tuh melakukan itu gitu. Nah itu biasanya 80-20 ini cenderung ke arah yang lebih ke optimis, saya bisa tumbuh ke arah sana kok gitu. Nah ini menariknya lagi juga ya. Jadi cara berpikir 80-20 ini mengkombinasikan antara ambisi yang ekstrim dengan cara mencapai yang santai dan percaya diri gitu. Jadi kita kalau kita mengikuti cara berpikir ini, kita tidak mengkerdilkan ambisi kita. Kita bisa punya ambisi yang besar, bisa yang meraih kebahagiaan yang paripurna, hidup tenang, nyaman dan sebagainya gitu. Tapi ambisi itu tidak, meskipun ambisinya terkesan tinggi, tapi kita mencapainya dengan dengan cara yang lebih santai gitu. Karena itu kenapa seperti itu? Jadi karena pada kenyataannya sebenarnya kebanyakan dari yang kita raih di dalam hidup ini atau hal-hal yang dampaknya signifikan dalam hidup kita itu terjadi hanya di sebagian kecil atas kehidupan kerja kita. Jadi misalnya ini ya, kalau di sini contohnya Newton itu nggak akan bisa menemukan teori gravitasi kalau dia tidak santai duduk-duduk di bawah pohon apel gitu, karena dia kepikiran ilhamnya kan gitu. Tapi justru malah ilham yang dia peroleh dari hasil dia santai-santai duduk di pohon apel itu malah jadi ilmu teori gravitasi yang mana itu dikenal sepanjang masa ya hingga dia meninggal gitu. Bukan kegiatannya sehari-hari yang di sini di sini Newton itu dibilang apa ini? Oh ini. Jadi kalau Newton itu nggak akan bisa kepikiran ini kalau dia fokusnya fokus ke mengarahkan team of scientists gitu. Jadi ini apa yang Newton lakukan sehari-hari itu sebenarnya tidak banyak berdampak pada apa yang kita kenang saat ini, tapi justru malah
momen dia santai-santai duduk di bawah pohon apel itulah yang membuat dia bisa mencetuskan teori gravitasi yang membuat namanya dikenang hingga saat ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Saya sendiri pun juga merasa demikian sebenarnya. Jadi ada beberapa hal signifikan yang saya capai dalam hidup ini yang ternyata sebenarnya itu hasil dari hasil dari santai-santai atau hasil dari mungkin upaya untuk mencari hiburan, bukan upaya untuk mencari uang atau bekerja gitu ya. Contohnya misalnya saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk bisa berbagi di dunia front end development. Itu sebenarnya justru malah hasil dari ya saya sering mainan front end aja gitu, karena itu hal yang saya anggap mainan gitu di dunia ini gitu. Waktu saya pindah karir dari back end ke front end juga, dan akhirnya bisa dapat pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, itu itu hasil dari saya main-main front end ketika saya jadi anak back end gitu. Nah ini satu lagi quote yang menurut saya menarik ya. The still small voice of calm has a bigger place in our lives that we acknowledge. Insight comes when we are feeling relaxed and good about ourselves. Insight requires time, and time, despite conventional wisdom, is there in abundance. Jadi kadang kita merasa waktu kita sangat sedikit gitu ya, untuk melakukan sesuatu. Mungkin iya kalau kita hanya fokus pada waktu yang kita habiskan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita sehari-hari. Tapi di lain sisi, kalau kita fokus pada waktu luang yang bisa kita manfaatkan untuk slow down, untuk berpikir lebih santai gitu kan, untuk menenangkan diri dan sebagainya, sebenarnya waktu itu akan bisa terasa lebih banyak ya, dan momen-momen itulah yang biasanya tadi memberikan dampak besar dalam hidup kita gitu. Oke, nah di sini salah satu yang ingin saya soroti adalah salah satu keputusan penting dalam hidup itu adalah membuat keputusan untuk memilih sekutu ya, memilih. Di sini bahasa Inggrisnya allies ya, kalau bahasa Indonesia setahu saya allies itu ya bahasa Indonesia terjemahnya sekutu. Jadi kemampuan kita memilih sekutu itu adalah keputusan yang berdampak besar pada kehidupan kita. Dan kesalahan terbesar atau kecerobohan terbesar dalam memilih sekutu adalah memilih pasangan hidup yang salah gitu. Banyak orang mempunyai terlalu banyak teman dan tidak menikmati sebagian kecil inner circle-nya gitu. Banyak orang memilih pasangan hidup yang salah, dan lebih banyak lagi orang yang tidak memupuk pasangan hidupnya dengan baik gitu. Jadi intinya nanti akan sangat banyak pembahasan tentang memilih pasangan hidup ini. Dan ternyata di buku ini pun juga disetujui bahwa pilihan kita terhadap pasangan hidup, pilihan kita terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, bukan hanya pasangan hidup tapi ya inner circle juga termasuk, jadi teman-teman dekat dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi kebahagiaan kita atau mempengaruhi apa yang bisa kita capai di dunia ini. Ya, lalu saya akan lanjut ke terkait dengan pasangan ya. Jadi di sini ada 7 rahasia atas kebahagiaan yang tinggi gitu. Yang pertama, pilih pasangan hidup yang tepat. Yang kedua, being committed to him or her. Jadi berkomitmenlah untuk berkomitmen kepada mereka. Lalu cintailah pekerjaanmu, gunakan kekayaan untuk memperoleh kebebasan. Lalu rawatlah teman-teman yang hebat ya, yang menyenangkan gitu ya. Lalu jujurlah dengan diri sendiri.
dan radiate happiness, dan sebarkanlah kebahagiaan itu ke orang lain. Ada yang ingin saya soroti di sini. Jadi dua aspek pertama tadi terkait dengan memilih pasangan hidup ya ternyata. Yang pertama memilih pasangan hidupnya, yang kedua merawat pasangan hidup atau berkembang bersama dengan pasangan hidup tersebut. Kalau ingin tahu cara memilih pasangan hidup, saya sempat bikin artikel, nanti akan saya tuliskan di deskripsi, silakan cek sendiri. Saya punya 2 artikel tentang tips memilih pasangan hidup yang tepat. Taruh di atas jadinya jadi tiang jemuran gitu. Jadi untuk ukuran tiang jemuran ini terlalu bagus, tapi ya masih oke lah. Dan kalau rawan jatuh, ini saya taruh di sini, saya taruh di dekat tembok supaya ya kalau jatuh pun ke sana ya nggak bahaya gitu. Jadi tidak membahayakan kita gitu. Tiap saya baca ini, Nada itu selalu minta ikutan baca kan. Ya udah saya kasih aja buku Kindle yang rusak itu tadi kan, buat jadi dummy buat dia pegang. Nada baca ya? Iya. Baca apa? Mau. Salah satu cara membingkai ulang permasalahan yaitu mendapatkan sebuah perangkat Kindle yang rusak menjadi anugerah, yaitu punya perangkat mainan buat Nada untuk dibaca-baca.